Di atas pangkalan Tachikawa, Kafka yang sedang melamun di rooftop tiba-tiba mendapati segambreng meteor mendekat dan yang terjadi ternyata para kaiju yang kita lihat terbang pada part sebelumnya kini sudah sampai di markas pasukan pertahanan. Wakil Kapten Hoshina yang mendapati laporan penyerangan ini pun segera menginformasikan ke seluruh anggota Divisi 3 untuk bersiap ke dalam mode bertempur. Hoshina juga meminta setiap anggotanya untuk memancing para kaiju menuju ke tempat latihan guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Di tengah kekacauan yang terjadi, terlihat kaiju humanoid muncul dari dalam asap dan langsung menuju ke hadapan Hoshina. Di saat yang bersamaan, Hoshina mendapati laporan jika kaiju yang muncul di hadapannya memiliki kekuatan 8,3 dan levelnya adalah Dai Kaiju. Mendengar laporan itu, Hoshina langsung memerintahkan petugas lain untuk menetralisasi para Yoju dan mencegah mereka mencelakai warga. Namun tiba-tiba selesai dengan serangannya, kaiju itu kemudian mengeluarkan suara ultrasonik dan yang terjadi di tempat lain. Karena pengalamannya, Kafka tiba-tiba saja meminta rekannya untuk menyerang para kaiju itu tepat di bagian punggung. Berdasarkan informasi yang Kafka berikan, kini pasukan penyerang terbagi menjadi dua kelompok, satu untuk mengalihkan perhatian dan satu lagi untuk menyerang bagian punggungnya. Terlihat Aoi dan Izumo kini bekerja sama untuk mengalahkan salah satu kaiju yang ada di hadapan mereka. Ternyata para kaiju itu bisa bekerja sama seperti memiliki kecerdasan layaknya manusia. Satu persatu para anggota yang tersebar melaporkan jika rencana yang mereka lakukan semuanya telah gagal. Di tengah rasa bingung para anggota pasukan pertahanan, tiba-tiba saja Kikoru datang dan yang terjadi bagaikan Balmond di rank epic, Kikoru dengan kampak barunya berhasil menumbangkan salah satu dari kaiju tersebut. Kembali ke beberapa hari sebelumnya di gudang senjata pangkalan Tachikawa, di sana ternyata Kapten Mina dan Hoshina memberikan senjata khusus yang terbuat dari kekuatan kaiju nomor 3 kepada Kikoru. Kini dengan kampak Balmonnya, Kikoru kemudian menantang para kaiju dan yang terjadi Iharu dan Reno yang melihatnya pun hanya bisa terpelongo kagum. Gak mau cuman jadi beban, Reno sempat membantu Kikoru dengan menembak jatuh kaiju yang sedang terbang. Kembali ke pertarungan, wakil Kapten Hoshina yang mencengkam, dirinya yang terpojok dan hanya bisa bertahan kemudian menghubungi Okonogi dan meminta untuk dibukakan pintu nomor 3. Sesampainya di sana, tiba-tiba saja kaiju itu melesat dan yang terjadi
ternyata Hoshina yang sudah mengaktifkan kekuatan tempurnya kini berhasil membuat kaiju itu cosplay menjadi Mamang Jackie. 本気出しても隊員巻き込む心配ないやろ。怪獣討伐始めようか。 Di tempat lain, terlihat Minase yang terpojok akan diberikan salam bijudama oleh kaiju. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja kaiju itu akan kembali menyerang dan yang terjadi... Kikoru yang datang bersama Reno kemudian meminta mereka berdua untuk segera menyelamatkan orang-orang yang terluka. Tak lupa Reno juga mengingatkan Kafka untuk tidak bertindak gegabah dan percaya akan kemampuan rekannya. Kini para pasukan pertahanan sudah mulai bisa mengendalikan situasi dengan membasmi sebagian besar dari kaiju yang menyerang. Di tempat lain, Hoshina kini sudah sangat siap untuk melawan kaiju humanoid yang berdiri di hadapannya. Hoshina mulai menyerang dan berhasil membelah-belah kaiju itu dengan mudahnya. Seperti kaiju-kaiju yang lainnya, kaiju ini juga bisa beregenerasi dan mulai menyerang balik Hoshina. Dirasa telah menang, tiba-tiba saja kaiju itu berubah wujud menjadi lebih besar dan buas. Bahkan saking buasnya, Kafka yang sedang dalam wujud manusianya pun bisa merasakan aura keberadaan kaiju tersebut. Tanpa banyak cincong, kaiju itu langsung menyerang Hoshina dengan membabi buta. Hoshina sempat membalas dengan beberapa tebasan, namun kali ini serangan Hoshina tidak berdampak sama sekali. Hoshina kini sudah mendekati batasnya. Dirinya hanya memiliki sisa waktu 1 menit sebelum kekuatannya dinonaktifkan. Tetapi kaiju itu terus menyerangnya, bahkan menggunakan kaiju lain sebagai misil hidup. Hoshina kemudian berlari ke atas gedung dan hendak menyerang kaiju itu, namun yang terjadi... Setelah terkena pukulan telak, ternyata Hoshina masih bisa berdiri kembali. Di tengah nyeri dada yang dialaminya, Hoshina masih mencoba menyerang kaiju itu, namun tetap tidak berdamak sama sekali. Karena serangannya gagal, Hoshina mencoba menjaga jarak, namun dirinya terkena ledakan dari kaiju yang terbang. Hoshina yang mulai kesal dengan kondisinya kemudian menyerang kaiju itu dengan ugal-ugalan, namun yang terjadi... Kafka yang melihat Hoshina terdesak kemudian bergegas menghampirinya dan... Belum sempat berubah ke wujud kaiju, ternyata Kapten Mina sudah berada di sana dan berhasil menyelamatkan Hoshina. Walaupun sudah diulti berkali-kali oleh Kapten Mina, ternyata kaiju itu tetap bisa beregenerasi kembali. Hoshina yang melihatnya kemudian mencoba membantu dengan cara menyerang kaki dari kaiju itu. Sialnya, berkali-kali diserang, kaiju itu tetap beregenerasi kembali. Bahkan Kikoru yang baru sampai dengan kampak balmonnya juga tidak bisa memberikan luka fatal pada kaiju tersebut. Sampai akhirnya mereka berdua menyerangnya bersama-sama dan ternyata serangan kali ini berhasil memberikan damak terhadap kaiju tersebut.
Di atas gedung, Kapten Mina kini sudah bersiap untuk mengeluarkan ultinya, namun ada beberapa kaiju terbang yang mengganggu. Melihat itu, semua pasukan pertahanan kini bekerja sama menyerang kaiju terbang dan kaiju humanoid untuk memberikan celah kepada kaptennya. Sampai akhirnya... Arigatou, Hoshina. 96%。 Kapten Mina yang baru datang akhirnya bisa membunuh kaiju humanoid tersebut. Kini semua anggota pasukan pertahanan akhirnya bisa bernapas lega dan merayakan kemenangan mereka. Di tengah rasa lega mereka, tiba-tiba saja Kafka dan semua orang dikejutkan dengan segambreng kaiju yang terlihat seperti meteor. Energi Hano Zoudaichu. Kira-kira bencana apa lagi yang akan dihadapi oleh pasukan Divisi 3? Jangan lupa subscribe dan saksikan kelanjutan cerita ini pada part selanjutnya. Gua Dul, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.